Terima kasih ya buat Abah berkat yang mengambil acara ini, insyaallah. Saya yang di sini bukan arti dalam untuk menggurunya, mohon maaf. Kita sama-sama belajar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur milik Allah. Kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan lahir dan batin. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan langkah demi langkah dijadikan kifarat atau menjadi penghapus dosa bagi kita semua. Amin. 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 Tak lupa sholawat serta salam tetap masih kita curahkan kepada Habibana wa Nabiana Nabi Agung yang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak lupa para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada kita semua yang masih taat dan turut kepada ajarannya. Mudah-mudahan saja nanti kita di yaum akhir mendapatkan syafaat ulama. Amin ya Allah. Sallallahu Alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah muliakan, ucapan terima kasih ya kepada guru besar kita Ibu Jadian yang sudah hadir. Tidak bosan-bosannya yang Ibu hadiri membantu, mendorong, menyemangati sekaligus dengan Bapak Adit bos muda ya, Bapak Adit dia Abdillah ya, adalah penyemangat saya. Juga yang lain-lain, Ibu Ai ya, Ibu Ajat, dan Ibu siapa itu? Uis. Uis ya. Dan ibu-ibu yang sudah ada di sini, Bu Lia ya, Pak Firdaus, dengan Bapak siapa? Yang siapa? Ya, Sandi ya, Bapak siapa? Rahmat ya. Alhamdulillah Pak Ajat juga ya selalu eksis membantu mendorong Mantap. untuk menghadiri menyemangati acara di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita adalah bersyukur ya, harus bersyukur malah. Karena apa? Karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah di apa ya istilahnya, sudah di jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah turun kepada kita semua, bahwasanya kita adalah di dalam keluarga besar PT Sentral Asia Raya. Kita bersyukur kembali karena kita di sini sebagai, di samping keluarga besar, kita sebagai pimpinan dari perusahaan PT Sentral Asia Raya. Kita bersyukur kembali bahwasanya kita adalah sebagai mitra agen sejati dari perusahaan Sentral Asia Raya. Di luar sana orang-orang banyak yang mencari pekerjaan sangat sulit, mungkin belum punya hidayah ya, belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah berada di dalamnya, di keluarga besar PT Sentral Asia Raya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita yang sudah berada di sini, insyaallah taala kita akan dijamin untuk saat ini, dijamin untuk masa depan, dan dijamin untuk kehidupan kita nanti. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah berada di dalam komunitas ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Dan yang belum, berterima kasihlah kepada orang yang mengajak, karena mungkin Allah menakdirkan memberikan hidayah kepada orang melalui orang yang mengajak Bapak Ibu semuanya, menakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, tapi melalui Bapak Ibu yang mengajak. Terima kasihlah
Karena mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah kita harus berada di situ, berada di perusahaan Sentra Asia Raya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, terus pupuk dan pelihara kebersamaan kita dari silaturahmi yang berkah di dalam komunitas ini. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena Bapak Ibu semuanya beruntung berada di komunitas ini, sangat beruntung sekali berada di perusahaan konglomerat nomor 3 terkaya di Indonesia, PT Sentra Asia Raya. Karena PT Sentra Asia Raya ini adalah member of Salim ternyata. Perusahaan besar. Coba lihat di Google Bapak Ibu semuanya. Salim Group. Salim Group mempunyai beberapa perusahaan, banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Di antaranya Sentra Asia Raya, Indomaret, Indofood, Indosemen, Indomobil, Jarum, Bank Windu, banyak sekali. Jadi kita sudah alhamdulillah berada di Sentra Asia Raya, mengangkat harkat martabat kita Bapak Ibu semuanya, Sentra Asia Raya. Banyak orang, ratusan ribu orang, mungkin ribuan orang yang sudah diangkat oleh perusahaan ini. Yang tadinya orang biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya disebut si Eta, yang tadinya disebut si Amang, sekarang sudah menjadi tuan, bos, dan bapak. Itulah mengangkat harkat martabat manusia yang ada di Indonesia oleh perusahaan ini. Tepuk tangan buat Sentra Asia Raya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, salah satu sosok yang saya banggakan, yang tadinya biasa-biasa saja, bahkan disuruh orang lain, dihina orang lain, dicaci orang lain, namanya adalah Pak Sarno. Saya pernah jumpa ke sana, ke rumahnya dengan guru besar kita, Muhammad ya, sama Abah juga ke sana bersilaturahmi. Beliau bercerita waktu itu, saya hanya orang biasa, saya seorang satpam, pendidikanku nggak tinggi. Banyak ke saya katanya, yang mencaci, yang memaki dan lain-lain, menghina. Sekarang sudah alhamdulillah bekerja selama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun di Sentra Asia Raya. Sekarang sudah menjadi Pak, sekarang sudah menjadi bos, sekarang sudah menjadi tuan, dihormati oleh keluarga, dihormati oleh tetangganya, dihormati oleh semua yang ada kenal sama beliau. Nah, kita juga harus meningkatkan ekonomi kita agar supaya kita bisa diangkat harkat martabat oleh keluarga, oleh istri, oleh anak. Jangan dilecek terus Pak. Sudah bosan dihina terus orang lain ya. Betul nggak? Betul. Sudah muak kita dicaci maki orang lain. Makanya dari itu kita sama-sama. Di mana lagi kalau di Sentra Asia Raya yang paling gampang menurut saya mencari uang, mencari harkat martabat kita sebagai orang biasa tadinya. Banyak orang, ratusan ribu orang, bahkan ada sosok pun yang pertama kali untuk menyebarluaskan program ini adalah Bapak Afrian. Beliau adalah seorang mantan kondektur bus ya. Dulunya hanya bergelantungan di bus, disuruh-suruh orang lain. Sekarang sudah alhamdulillah, sudah penghasilannya tinggi luar biasa ya. Karena beliau adalah kron nomor berapa ya? Nomor 3, nomor 4 ya? Nomor 4 di Indonesia. Bapak Apria ternyata sekarang sudah menjadi bos dipanggilnya. Dulu Mamang, Kang, Si, sekarang mah bos, Bapak, bahkan Pak Haji, Tuan, sekarang luar biasa. Jadi Sentra Asia Raya mengangkat harkat martabat kita Bapak Ibu ternyata. Di samping itu banyak lagi ribuan orang, bahkan salah satunya adalah Bapak Haji Mehmet. Beliau sudah ada di surga mungkin. Beliau adalah dulu sebagai tukang ojek, ternyata sekarang sudah alhamdulillah ilmunya diamalkan oleh mitra semuanya sampai saat ini. Makanya saya mendoakan kepada beliau agar di dalam kuburnya mudah-mudahan saja kalau beliau mendapatkan ahli rahmat,
mudah-mudahan saja ditambah rahmatnya. Amin. Amin. Kalau ahli siksa, mudah-mudahan dijahit, diangkat dari siksa kuburnya. Mudah-mudahan saja keluarganya yang ditinggalkan tabah ya. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Bapak Ibu saudara, yang ketiga, ada sosok seorang yang sungguh luar biasa. Tadinya orang biasa, bahkan tukang kue pancong, namanya Lekerman ya. Lekerman, tahu pasti mungkin Lekerman, tukang kue pancong. Dulunya disebut Mang, si Eta, Sia disebutnya, dihina, dicaci, dimaki. Sekarang alhamdulillah bekerja mungkin sesingkat waktu di Sentra Asia Raya. Sekarang sudah alhamdulillah harkat martabatnya meningkat, dihargai orang lain, ilmunya diamalkan oleh mitra-mitranya. Sungguh luar biasa Sentra Asia Raya mengangkat harkat martabat kita dan sekaligus ekonomi kita meningkat untuk keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir seorang sosok saya kenal, bahkan saya dekat, Bapak JJ Singaparna. Beliau ini latar belakang SD pun tidak tamat, hanya kelas 2 SD tamatnya. Boro-boro bisa membaca, menulis atau menggunakan handphone yang sekarang. Dia kalau sudah ada atau pesan suruh bahasa orang lain karena buta huruf. Tapi alhamdulillah diangkat oleh Sentra Asia Raya, Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah alhamdulillah kesejahteraannya sudah meningkat. Bahkan tiap bulannya ngalir kepada rekeningnya kurang lebih daripada 20-15 juta per bulan. Luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, dari mana sih, siapa sih yang mengangkat harkat martabat kita? Adalah tidak ada lagi, hanya Sentral Asia Raya. Inilah perusahaan kami yang selalu didambakan, yang selalu diagung-agungkan, yang selalu ditinggi-tinggikan oleh kita semua. Karena apa? Saya rasa sedih, saya sendiri aja sudah merasakan walaupun belum besar ya. Banyak orang-orang lain, Abah sudah merasakan walaupun belum besar. Kak Neng sih sudah merasakan, apalagi Bu Hajah dia sudah merasakan bisa itu ya. Apalagi Adit dia sudah merasakan bisa. Inilah yang mengangkat harkat martabat kita adalah Sentral Asia Raya. Karena Sentral Asia Raya peduli kepada masyarakat. Sebetulnya Sentral Asia Raya tidak lagi untuk butuh duit. Karena apa? Karena sangat peduli kepada kita, kepada masyarakat. Sebetulnya program pemerintah dikelola oleh Sentra Asia Raya. Dikelola oleh Sentra Asia Raya. Nah, saya akan memaparkan siapa sih Sentra Asia Raya dan seperti apa programnya. Insya Allah saya akan pahamkan. Mungkin ya di sini bukan saya menggurui, mohon maaf, hanya untuk dengan pengalaman saya tentang ini. Insya Allah saya akan bongkar, saya akan ungkap. Nah, sebelum itu saya akan bercerita ya tentang kehidupan saya sebelum saya gabung di Sentra Asia Raya. Nah, nama saya sudah jelas tadi, Agus Ridwan ya, yang asli di KTP-nya, cuman biasa dipanggil Kang Haji, bukan Haji ya, Kang Haji, karena saya belum jadi Haji. Haji ya. Nah, Haji enggak. Nah, dulu saya bekerja di travel umroh dan haji. Artinya saya mengantar-ngantar orang haji ke sana setahun 3 kali. Latar belakang saya pendidikan nggak tinggi-tinggi sih, hanya manajemen desa. Apa? Kata apa mah? Sarjana desa. Sarjana desa saya mah. SHD itu ya. Sarjana desa. Tapi alhamdulillah waktu itu bekerja selama 3 tahun di travel umroh. Setahun ke 3 kali nganterin orang ke Mekah, tanya pulang anting setahun ke Mekah. Alhamdulillah, tapi bukan haji, hanya umroh saja waktu itu. Nah, perusahaan ini tidak lama, hanya 3 tahun bertahan. Karena apa? Karena mungkin ya kompetitor sekarang banyak yang mensaingi. Jadi artinya ya belum pikir waktu itu. Akhirnya saya nganggur untuk mencari nafkah. Sampai punya pikiran begini, wah kata saya teh bisa-bisa ini keluarga saya, anak saya, istri saya bisa pergi ke sana. Kalau panjang umurnya di perusahaan ini, saya berpikir gitu, semangat tinggi waktu itu sampai berusaha, wah akan berangkatkan. Karena apa? Karena saya kan tiap berangkat digratisin oleh perusahaan. Ini bosannya ownernya, Bapak Muhammad Andri Haryanto. Nah ini saya. Ternyata mungkin Allah menakdirkan sampai di situ 3 tahun. Akhirnya saya nganggur lagi. Aduh, kata saya patah semangat. Akhirnya saya berusaha lagi, tidak patah semangat. Akhirnya saya berkonvensional, akhirnya mencari nafkah.
Pramuka saja berdoa saya waktu itu ya, agar istri saya, anak saya bijaksana gitu maksudnya. Ini cita-cita saya. Ternyata yang namanya menjadi tukang ojek waktu itu, setelah saya keluar dari sini menjadi tukang ojek hanya untuk bertahan hidup, bukan menghilangkan rezeki dari Allah ya, hanya untuk bertahan hidup, tidak bisa untuk menyisihkan waktu itu, hanya untuk bisa makan dan bayar kontrakan waktu itu. Akhirnya saya cari bekerja lagi, hanya bertahan 1 tahun menjadi ojek online waktu itu ya. Hanya bertahan 1 tahun, akhirnya ikut di komunitas polisi Polrestabes Bandung waktu itu. Ini nggak digaji ini, nggak digaji, saya ikut-ikutan saja. Tapi alhamdulillah saya kenal dengan Polda, saya kenal dengan Pak Polrestabes, saya kenal dengan Polsek waktu itu, karena saya di komunitas Polrestabes Bandung waktu itu, jadi pembantu polisi waktu itu. Sampai-sampai saya mencari rezeki berdagang tahu pocong, ada tuh berobat yang pakai awan ya, tahu pocong. Hanya saja seminggu sekali. Jadi cita-cita saya untuk pergi berangkat ke sana bersama keluarga hanya untuk diangan-angan saja, tidak bisa. Akhirnya waktu itu, dikenakan oleh Sentra Asia ya waktu itu. Nah, tujuan Bapak Ibu semuanya mungkin tujuan Bapak saya pengen kesini nggak? Pengen nggak kesini? Mau ya, itu jelas. Itu udah jelas. Karena apa? Menurut Bapak Ibu ini hukumnya wajib apa sunat? Wajib ternyata ya, pergi ke tanah suci itu ibadah haji itu wajib ternyata hukumnya setelah baca di Al-Quran, setelah buka di Al-Quran ternyata wajib Bapak Ibu semuanya. Tidak ada untuk menghalangi alasan apapun untuk pergi ke tanah suci. Karena apa? Karena sebagai kita umat muslim, kita sebagai umat Islam menganut hukum umat Islam ya, yang namanya kita sudah disyahadatkan sejak lahir, itu hukum menurut Allah yang digariskan, yang dituliskan di dalam Al-Quran. Itu hukum apa? Hukum wajib. Yang namanya wajib harus dilaksanakan, dosa nggak? Tidak dilaksanakan, dosa. Berarti wajib harus dilaksanakan. Beda dengan sunat. Kalau sunat dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kalau sunat ya, tapi wajib, hal wajib, hukum wajib harus kita laksanakan. Tidak ada alasan. Karena apa? Karena kata Allah, kamu di dunia kemana baik kan gitu ya. Karena apa? Karena kamu ini adalah orang mampu. Sebetulnya Bapak Ibu semuanya sudah mampu di sini. Sudah niat belum ke sini? Sudah ya? Sudah ya di awal. Mohon maaf, kita prioritaskan dulu. Kita dulu ke program haji. Jangan ke yang lain-lain. Nanti lain-lain mengikuti lah bisa. Kita prioritaskan dulu di program ini ke ini nih, ke tanah suci kita. Jadi kita agar apa? Agar kesempurnaan keimanan Islam kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rukun Islam yang kelima, ibadah haji adalah penyempurna keimanan keislaman kita, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, punten ya. Untuk Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya meninggal sebelum melaksanakan ke tanah suci ibadah haji, menutupi rukun Islam yang kelima, mohon maaf. Ini Al-Quran yang berbicara, hukum Allah yang berbicara. Getol sholat, getol puasa, getol ibadah, getol zakat, dan lain-lain sebelum meninggal Bapak Ibu semuanya belum melaksanakan ke tanah suci, mohon maaf, pintu surganya dikunci, Pak. Itu kata hukum, bukan kata saya. Coba buka Al-Imran ayat 97 yang berbunyi mungkin kurang lebihnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, fi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man lahu kana amina wallahi ala nasi dijumpai di mana setelahnya sabila. Itu hukum Allah itu tidak bisa dimain-mainkan. Jadi artinya Bapak Ibu semuanya, kita niatkan walaupun teka sampaian usia orang, kita ada ahli waris, badalkan. Yang penting kita niat dulu. Coba niat, prioritaskan orang-orang yang diajak kita di program ini, Sentra Asia Raya, prioritaskan ke sini, jangan yang lain-lain. Pak Bu main mobil tuh, Pak Bu udah tidak usah dulu. Itu nomor berapa lah, yang penting ini satu aja dulu. Karena apa? Karena kita sebagai di dunia ini sebentar, kita akan pulang. Yang selamanya itu nanti di akhirat. Mobil mewah, rumah mewah, S3 semua dicanat Bapak Ibu semuanya.
dicadak naon kesempurnaan keimanan Islam orang sewaktu kita di dunia yang paling penting. Makanya saya selalu mensiarkan kepada orang-orang, yuk kita sama-sama niatkan aja dulu. Niatnya yang benar, tapi jangan sampai niat ngumpul dengan bahasa lisan. Abdi mah datos niat tika pungkur oge. Apa buktinya niat? Coba apa buktinya niat? Karena niat kata Sabina Tujana mengatakan qasdu syai'in muqtaronan bifa'lihi, itu niat yang benar. Ketika melakukan hal-hal yang baik di jalan Allah, lakukan. Muqtaronan kata bahasa Ustaz, lakukan. Tindak lanjut, lakukan. Kata bahasa Garut mah implementasi. Itu lakukan. Saya niat untuk menyisihkan uang untuk niat ibadah haji. Nyimpan misalkan di Santa Asyara misalkan ya, anak berbantah, itu yang betul. Sok sabara puluh tahun dugina Bapak Ibu. Sabara puluh tahun dugina hoyong duwika saumpesan. Kejangkau enggak? Walaupun kita tidak kejangkau ke usia ulang Bapak Ibu semuanya, kita kan sudah niat. Mungkin Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tukang pencatatnya dicatat oleh malaikat. Karena syiar tersebut sudah menyempurnakan keimanan keislamannya. Apalagi dipanjangkan usia Bapak Ibu semuanya ya. Inilah yang paling utama untuk kita sebagai muslim, kita sebagai duduk di Islam harus dilaksanakan. Karena apa? Ya kita sudah lebih daripada mampu ternyata. Banyak di luar sana alasannya macam-macam. BCA banyak cari alasan, saya mah tidak mampu. Pantesan ucapan adalah doa. Dari awal bilang saya tidak mampu, mungkin Allah mencatatkan sampai meninggalnya pun tidak dimampukan. Betul nggak? Betul. Ucapan adalah doa. Kita mah baik-baik saja ucapannya walaupun dalam keadaan begini, walaupun dalam keadaan ekonominya begini, kita ucapan adalah baik-baik saja. Saya insya Allah akan dimampukan. Saya insya Allah akan bisa. Saya insya Allah akan mau berusaha. Itu yang bagus agar sama Allah Subhanahu wa taala dimudahkan Bapak Ibu semua. Usahanya dimudahkan, dilancarkan, cari nasabahnya digampangkan. Itu yang paling utama, ucapan adalah doa. Ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya. Cita-cita saya ini cita-cita yang kedua mungkin ini. Ini buktinya nih, Nabi Ibrahim, surat Ibrahim juga di sini ada. Al-Imran ayat 97. Betul. Ini buktinya, bukan hukum dari mulut saya, ini hukum Allah menjelaskan.